Tahun 2005 ke bawah, memang saya itu masih dilibatkan oleh Bapak di struktur pengurusan DPW P3 gitu ya, sebagai anggota bidang Litbang. Nah, karena PKS pada saat itu ada Muswil, kemudian dilantiklah Ustadz Iswar sebagai ketuanya. Ustadz Iswar menelpon saya, karena memang saya sejak tahun 99 itu sudah kenal sama Ustadz Iswar kan. Sama-sama ketemu ayah di panitia pemilihan daerah. Ayah dari P3, Pak Yuswar dari PK saat itu. Nah, saya diminta untuk menjadi tadi deputi hukum. Ternyata jadi ketua bidang, jadi naik setingkat gitu ya. Jadi ketua bidang tentunya kita harus tampil gitu ya sebagai ketua bidang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tabrinata dalam obrolan kantab. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Kak Muhammad Ridwan Saiman. Beliau ini adalah praktisi hukum di Kota Palembang. Hari ini Oka episode ke-9 bersama Kak Ridwan Saiman dengan membahas tentang hukum, membahas tentang keseharian beliau. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan selalu share, like, dan subscribe, karena kita akan memberikan ilmu-ilmu yang menginspirasi dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Oke Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Kak, kita akan ngobrol tentang Kakak nih Kak. Keseharian Kakak, bagaimana Kak cerita sukses Kakak nih mengawali karir nih, bagaimana nih? Untuk awal nih Kak, kita tentang keseharian Kakak nih Kak. Dulu gimana nih Kak sebelum sekarang nih keseharian Kak? Ya, sebagai manusia biasa ya, hamba Allah tentunya kita tak jauh dari orang tua gitu ya. Sejak lahir di Limau Laut itu dikenal dengan anak sungai lah ya, Siliwangi. Saya itu tinggal di Rakit. Jadi bangun tidur langsung nyemplung ke air. Bahkan pengalaman waktu kecil dulu, kita tuh pernah nyeberangi Sungai Ampera berenang sama kawan-kawan. Nah itu berani dulu. Nah dulu waktu usia sekitar 7-8 tahun lah ya. Nah sekarang ini malah takut ya karena udah lama tidak kena air. Ya karena seorang tua kita itu adalah Pak Saiman almarhum ya, Haji Saiman almarhum itu adalah seorang praktisi hukum lama di LBH Palembang. Beliau yang menginspirasi dan mengarahkan karir saya gitu ya. Sejak kecil, karena memang dari 8 saudara itu ada bahasa agama itu muyul ya. Muyul itu atau bakat ya, bakat seorang pengacara itu. Akhirnya saya tuh sejak SMP udah diajak terlibat di dalam menangani satu perkara. Gitu ya, di menangani satu perkara itu tahun 89 ke atas ya. Waktu itu ayah sedang jadi direktur LBH Palembang, yang di depan SMA 3 kantornya dulu. Beliau itu sangat ngefan dengan almarhum Buyung Nasution, Adnan Buyung Nasution, seorang pendekar hukum lah ya. Jadi beliau aktif di pengacara, membela masyarakat, terutama masyarakat lemah, masyarakat tidak mampu, perkara-perkara struktural istilahnya. Saya itu sering dilibatkan menangani perkara. Salah satu perkara yang saya ingat itu adalah waktu bapak saya itu melawan Auri ya, membela masyarakat di dekat SMA 13 itu ya, Talang Betutu. Dan bahkan dengan pembelaan itulah saya jadi basis massa saya sekarang. Gitu ya. Alhamdulillah saya dilantik jadi pengacara itu tahun 2000 pas hari Valentin ya. Hari Valentin itu 14 Februari saya dilantik jadi pengacara. Tahun 2000 tamat kuliah itu 99 dari Muhammadiyah Palembang. Lalu ya bapak saya mengatakan kepada saya, karena memang sudah tiap hari itu ngurusi kantor lah ya, aku itu tidak butuh nilai kau katanya, aku butuh ijazah kau katanya. Jadi pada saat itu
ada keinginan lah sebagai mahasiswa pengen untuk cum laude ya, jangan dulu cum laude. Cum laude itu kan 3,5 ke atas ya. Nah, nilai saya itu masih kurang sedikit. Baru 3,47 saat itu. Pengen minta waktu kepada Bapak agar ada perbaikan nilai, ternyata Bapak tidak mau. Langsung disuruh tamat dan alhamdulillah berkah karena kita ngikuti orang tua ya. Berkahnya itu bagaimana? Pada saat itu tahun 2000 itu belum ada pradi. Pada saat itu baru ada cikal bakal pradi yang namanya KKAI, namanya itu. Komite Kerja Advokat Indonesia. Nah, itu belum menyelenggarakan tes pengacara. Yang melakukan tes itu adalah Pengadilan Tinggi atas perintah dari Mahkamah Agung. Dulu tahun 2000. Alhamdulillah saya lulus dan berpraktek sebagai pengacara praktek sama-sama Bapak. Nama tuh langsung Haji Saiman M. Ridwan gitu kan. Langsung muncul nama kita di tahun 2000 itu. Pengalaman pertama yang saya tangani itu adalah kasus narkoba. Kasus narkoba ya anaknya almarhum Haji Abdul Rojak seperti itu. Nah, karena memang Bapak ini selain pengacara juga pernah jadi anggota dewan dari P3 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ya sejak dulu saya juga sempat vakum kantor pengacara sehingga saya itu dibawa oleh Bapak jadi sejenis staf lah ya, staf pribadi beliau. Saya ingat dulu masih pakai mesin tik buat pandangan umum, pendapat akhir itu sangat jarang sekali ya. Biasanya pendapat akhir itu diambil oleh jatah ketua fraksi almarhum Pak Nasir Ja'far atau Pak Anwar Malik gitu ya. Saya itu paling sering membuat konsep pandangan umum. Makanya sudah ditempa sejak dulu sebenarnya. Tapi takdir Allah, saya justru aktif di PKS di tahun 2005. Tahun 2005 saya diajak oleh Ustadz Yuswar untuk jadi pengurus PKS. Dulu saya di P3 sama-sama Bapak. Padahal saat itu ayah saya itu ketua Dewan Pakar P3 Sumatera Selatan. Saya cerita ya karena deket sama Bapak ya. Ya aku ini diminta jadi ketua bidang pada saat itu deputi sebenarnya. Deputi itu kan di bawah ketua bidang. Deputi Hukum dan HAM. Lalu pada saat pelantikan malah jadi ketua bidang Kabid Polhukam pada saat itu 2005 ya. Nah, itulah sejarah kenapa dari pengacara praktisi hukum bisa berbelok arah ke politik ya. Ke politik. Makanya dengan dasar sarjana hukum, magister hukum dan sekarang tolong doa lagi proses S3 di Unsri, lagi tahap mau nyusun disertasi ya. Mohon doa semoga selesai lah ya. Nah, ini motivasi dari Kak Hendri juga. Pada saat itu saya lapor ke beliau waktu beliau jadi anggota DPD. Kak Hendri, aku udah selesai dari Skum DPD, alhamdulillah, dan beliau mau menjadikan saya tenaga ahli. Tahu-tahu saya dilantik jadi ketua pada tahun 2015. Akhirnya kayak kau dimarah Erza katanya. Pada saat itu kan ketua DPW-nya Erza Saladin, sehingga saya tidak jadi tenaga ahli beliau. Akhirnya tertati-tati mencari biaya kuliah gitu kan. Termotivasi gitu. Siap. Jadi Kak, awal langkah Kakak dari praktisi hukum untuk menuju ke politik ini kan berawal dari Bapak juga masih Kak? Ya, karena ikut-ikut Bapak ya, diajak Bapak terus. Nah, tapi dorongan terbesar nih Kak, karena pasti berbeda pandangan tuh. Jadi begini, pada tahun 2005 ke bawah, memang saya itu masih dilibatkan oleh Bapak di struktur pengurusan DPW P3 gitu ya, sebagai anggota bidang litbang. Nah, karena PKS pada saat itu ada muswil, kemudian dilantiklah Ustadz Yuswar sebagai ketuanya. Ustadz Yuswar menelpon saya, karena memang saya sejak tahun 99 itu sudah kenal sama Ustadz Yuswar kan. Sama-sama ketemu ayah di panitia pemilihan daerah. Ayah dari P3, Pak Yuswar dari PK saat itu. Nah, saya diminta untuk menjadi tadi deputi hukum. Ternyata jadi ketua bidang, jadi naik setingkat gitu ya. Jadi ketua bidang tentunya kita harus tampil gitu ya sebagai ketua bidang. Dan itu sebelumnya memang saya sejak pemilu tahun 2004 itu saya sudah dilibatkan dalam advokasi di PKS. Di PKS. Ada kasus di daerah-daerah saya yang diturunkan gitu kan.
karena memang saat itu kader PKS kurang Untuk advokasi. Kemudian saya seorang pengacara, jadi saya diminta mengadvokasi dan akhirnya dijadikan ketua bidang. Tahun 2005 ya itu ya, sampai 2010 saya jadi skum DPD, dan 2010 sampai 2015 skum, 2015 sampai 2020 baru kemarin musdah tanggal 28 jadi ketua DPD. Nah ini baru belum sampai 2 hari mengucapkan hamdalah atas amanah yang sudah lepas, ditelepon ketua DPW untuk jadi ketua hukum dan kebijakan publik, ketua bidang lagi Di DPW. di DPW lagi. Jadi memang kader PKS itu tidak boleh nganggur. Jadi itulah amal jamaah ini dalam berpartai dakwah. PKS ini kan partai dakwah. Jadi setiap kader itu difungsikan sesuai dengan kafaah atau keahlian masing-masing. Nah, alhamdulillah tugas saya amanah saya di DPD sudah selesai tahun 2020 kemarin. Akhir tahun ya 28 yang dilakukan secara serentak itu luar biasa. Bayangkan 300 lebih DPD selesai di satu hari dan tidak ada konflik apa-apa. Tidak ada konflik apa-apa, berjalan sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah di struktur DPD PKS sekarang ini saya lihat lebih mumpuni karena orang yang sangat berpengalaman ya. Pak Bahar itu kan pernah jadi ketua tim pemenangan Ustadz Iqbal Sarimuda dulu kan. Terakhir beliau itu di DPW sebagai ketua bidang Equintek dan ketua TPPD pemilu kemarin. Itu. Iya. Jadi nyata sudah keberhasilan beliau itu mengangkat dari 3 menjadi 5 kursi di DPRD kota. Keren. Dan sekarang saya diamanahi jadi wakil ketua komisi 1. Wakil ketua komisi 1 di DPRD Kota Palembang yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Jadi mitranya itu BKD, catatan sipil, camat dan lurah, kemudian kabak-kabak ya, kabak pemerintahan, kabak organisasi, kabak kerjasama, kabak hukum, itu mitra kami semua. Kalau di badan, saya diamanahi di badan pembentuk perda, Bapemperda dari partai ya. Kan kita sebagai anggota dewan ini kan adalah mandatori dari partai, sehingga perintah partai lah kita untuk masuk di komisi 1 dan di Bapemperda. Jadi Bapemperda ini tugasnya itu tadi membuat perda, mengevaluasi perda seperti itu. Ini kalau tadi kan praktisi hukum ke politik. Nah, untuk bisnis nih Kak. Bisnis yang lagi di jalan ini nih Kak. Bisnis yang di jalan ini adalah bisnis sebagai kepala cabang Zapatur. Ya, Zapatur ini berkah dari pengacara juga. Iya. Jadi di tahun 2014 saya itu kan dicalonkan oleh PKS di Dapil Kertapati, seberang satu tempat kelahiran saya. Cuman karena kalau laporan itu ya faktor money politik dihantam ya. Keluarga kita pun milih ke partai lain gara-gara itu, karena kita tidak pernah memberi money politik seperti itu. Akhirnya dalam kondisi tidak jadi dewan, saya pengen pergi umroh. Gitu. Pulang dari DPP sebagai tim advokasi dikasih dana sekitar 14 juta saat itu, tahun 2014 ya. Saya daftarkan umroh, ternyata istri saya bilang, "Bi, cak mano kalau bibi be yang berangkat, adik ayah yang bungsu ya, yang ngasuh anak, termasuk ngasuh saya dulu, yang ngasuh anak saya juga." Akhirnya saya umrohkan bibi tadi, kurang 1 juta. 1 juta itu ditambahin oleh kakak karena 15 juta pada saat itu umroh. Lalu takdir Allah, karena Zapatur ini pernah jadi korban penipuan karena dia belum punya izin kan, masih pakai perusahaan lain. Akhirnya saya diminta menangani perkara itu. Saya berangkat ke Padang segala macam, ke Bogor untuk menangani masalah itu, dan ditanya oleh Pak Gusti sebagai owner dari Zapatur, mau honor berapa? Saya bilang saya pengen umroh. Nah gitu. Takdir Allah. Tante saya berangkat umroh di 2014 akhir, saya 2015 awal berangkat bawa jamaah jadi pembimbing. Takdir Allah lagi ya, dari kakak yang ngajak jadi tim beliau, karena jamaahnya lebih banyak kita dari kakak, akhirnya kita dijadiin kepala cabang setara dengan kakak. Seperti itu. Jadi, sekarang jadi ini kepala cabang Zapatur ya. Di Palembang ini ada lebih kurang 12 cabang ya. Palembang apa Sumsel? Sumsel ya, yang ada 12 cabang. Saya kepala cabang 04 namanya.
Kepala cabang 04 yang mempunyai tim di bawah saya itu, perwakilan di bawah saya itu ada 15 orang. Belum agen-agen ya, agen-agen saya, agen-agen perwakilan saya. Makanya rata-rata jamaah kita per tahun itu dari grup kami aja itu bisa sampai 500 satu grup kami ya, cabang kami. Itu kalau diakumulasi semuanya 1 tahun. Kalau sekarang nih Kak, bisnis umroh ini kan mungkin lagi terjun payung. Nah itu. Bagaimana nih Kak? Menyiasatinya. Nah, untuk menyiasatinya kita buka tabungan umroh. Kita kerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah untuk memastikan jamaah supaya dananya tidak habis kepakai, gitu ya. Jadi jamaah yang sudah punya niat untuk umroh itu kita arahkan untuk mendaftarkan, membuka tabungan umroh yang kerjasama dengan Zapatur. Ada 2 bank ya, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat. Jadi dengan dia buka tabungan di Zapatur, Bank Muamalat atau BRI Syariah tadi 1.500.000 ya, tambah 100 untuk tabungan membeku di bank, tabungan untuk satunya ya, buku tabungan satunya, itu dia langsung terdaftar sebagai jamaah di Zapatur. Dan dia bebas memilih bulan apa mau berangkat. Sampai dibuka. Sampai dia lunas, dia bisa berangkat seperti itu. Sekarang ini Kak, sudah bisa berangkat atau belum? Sudah bisa berangkat. Pemerintah kan sudah buka lagi, pemerintah kerajaan Saudi ya. Hanya terbatas umur 18 sampai 50 tahun. Jadi ada lebih kurang 1.000 jamaah yang tidak berangkat kemarin. Itu setelah direkap yang umur 18 sampai 50 itu hanya tinggal 300 yang bisa berangkat. Karena apa? Seperti saya misalnya mau berangkat, ngajak orang tua saya yang lebih dari 50. Itu tidak mau berangkat karena orang tuanya nggak jadi berangkat. Nah, begitu juga yang bawa anak di bawah umur 18 tahun itu udah jadi berangkat gara-gara anaknya udah bisa berangkat. Bukannya dia ninggalin, bukan. Jadi mereka tetap menunda, dan sistem di Zapatur tidak meminta apa-apa jika orang ini mau di schedule ulang. Seperti itu. Seperti saya misalnya ada jamaah berapa belas orang yang tidak berangkat kemarin, itu tinggal menunggu kapan diberangkatkan. Nanti tinggal disesuaikan kan jadwal Zapa dengan jadwal jamaah. Nah, kalau bisnis yang dijalankan itu sambil jadi wakil rakyat menjalankan itu juga, dan itu ternyata membawa barokah juga. Konstituen kita yang tim-tim itu dijadikan agen atau perwakilan. Iya. Kalau tadi bisnis Kak. Nah, sekarang nih Kak, untuk ke depan nih Kak, kira-kira nih bakal yang kita hadap ini bisnis apa lah yang harus, mungkin dari Kakak bisa bisa kasih gambaran untuk kawan-kawan. Kalau kita baca media sosial kemarin ya, Tempo atau apa yang saya buka kemarinnya lupa saya. Saya itu buka Babe ya. Babe itu dasarnya apa itu? Ini karena Babe itu banyak sumber ya, banyak sumber, bukan satu media online. Jadi memang digital marketing ini itu menjadi pangsa lapangan kerja yang sangat menggiurkan. Saran saya kepada anak-anak muda terutama ya, atau yang belum tua nian, yang paham dengan gadget, itu beralihlah ke bisnis itu. Orang jualan baju sekarang itu sudah bukan lagi di toko sekarang, sudah tinggal buka-buka HP. Itu yang dilakukan oleh anak saya kan. Anak saya itu saya tanya, dia tidak pernah nanya ada duit apa tidak. Di rekening ada duit karena dia mau transfer kan. Karena belanjanya bisa pakai Shopee, bisa pakai Bukalapak, macam-macam lah yang mana yang dia cocok gitu ya. Nah, jadi saran saya beralihlah ke situ. Kalau memang masih bisa untuk belajar lagi dalam digital marketing, programmer itu kayak Android ini luar biasa. Kita sudah menggenggam dunia. Mau apa saja ada di dunia internet ini, dunia maya ini. Jadi masyarakat, anak saya pun sudah saya arahkan seperti itu. Walaupun kamu mau jadi psikolog yang harus melek teknologi, mau jadi pengacara yang melek teknologi. Karena tidak sedikit teman-teman saya yang sukses di bidang praktisi hukum itu, dia dapat klien di seluruh dunia itu karena sosial media, dengan webnya, dengan IG-nya ya. Ada teman saya di Bali itu ya, sidangnya itu bukan lagi sidang di Jakarta, di Bali bukan lagi. Dia sudah sidang di Los Angeles. Sidangnya sudah di Malaysia, di Inggris, seperti itu. Digital tadi. Karena digital tadi, jaringan kan. Orang itu kan nah gitu. Dan masuk dalam 10 top advokat Indonesia.
ABC Law. Cari aja di itu Iya, ABC Law. iya. Sampai saya terinspirasi untuk memagangkan adik saya ke Sana. dia, gitu, adik saya yang bungsu kan. Gitu. Kak, pesan terakhir nih Kak untuk mungkin di kalangan muda nih Kak. Ya, ya. Pesan terakhir di masa-masa pandemi itu gimana tuh? Ya, masa pandemi jangan lupa dengan PKS. Apa Apa itu PKS? PKS itu pakai sabun kalau cuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, selalu menjaga jarak. Iya. PKS. PKS. Ingat-ingat PKS. Jangan lupa dengan PKS. PKS. Iya. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Hari ini kita bisa ngobrol bareng bersama Kak Ridwan Saiman. Jangan lupa untuk selalu kawan-kawan like, share, dan subscribe. Kita insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan akan menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.